Bab 25. Menghendaki jantungnya yang berdebar, Catherine hendak membalas ketika kereta tiba-tiba tersentak ke depan dan berhenti dengan suara gedebuk, mengakibatkan dia jatuh ke Valerian Lord. "Apa kamu baik-baik saja?" Alexander bertanya membantunya duduk dan dia mengangguk. Dia membuka pintu kereta dan melangkah keluar. "Ada apa, Brooke?" "Maaf tuan, tapi rodanya rusak karena jalan yang tidak rata. Saya perlu memasang yang baru untuk menggantikannya." Kathy mendengar kusir itu berbicara dengan nada cemas. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke jalan?" "Setengah jam, Pak." "Catherine, apa pendapatmu tentang jalan-jalan di hutan?" Alexander menawarkan tangannya berdiri di depan pintu kereta untuk dia ambil. Meskipun dia telah mengajukan pertanyaan padanya sebagai pilihan, tindakannya berbicara sebaliknya. Saat itu tengah malam dan hutan di sekitar mereka tampak gelap kecuali cahaya bulan yang mengintip melalui pepohonan lebat. Dengan lembut dia meletakkan tangannya yang dingin di tangan suaminya yang hangat dan sentuhan itu membuat kulitnya tergelitik seperti dia sedang duduk di depan api yang berderak di malam yang dingin. Begitu dia menginjak tanah, dia melepaskan tangannya dan dia dengan cepat menariknya kembali ke sisinya. Mereka berjalan berdampingan menikmati malam yang sunyi sepi. Cathy menyilangkan lengannya, menggosok sisi lengannya dengan lembut saat angin dingin bertiup. Alexander memperhatikan merinding yang terbentuk di kulit Cathy dan mengeluarkan mantelnya. "Pakai ini, itu akan melindungimu dari angin," katanya sambil menutupi tubuhnya. "Terima kasih, tuanku. Jadi, apakah Anda menikmati pertunjukan yang ditampilkan hari ini di teater?" Alexander bertanya padanya dengan santai. "Sungguh luar biasa, terima kasih telah mengundang saya." Dia berterima kasih padanya sambil menundukkan kepalanya. "Bagaimana dengan Anda, Tuan Alexander?" Dia bertanya padanya ingin tahu tentang minatnya. "Saya biasanya tidak suka teater karena suaranya yang melodramatis dan keras, tapi yang ini menarik," jawabnya. Begitu, dia melihat dedaunan hijau subur yang berdesir di udara di atas mereka. Dia bertanya-tanya di mana mereka berada, mungkin tidak jauh dari Kekaisaran Valerian karena mereka telah menempuh perjalanan yang agak jauh. Dia mendengar suara burung hantu dan secara naluriah dia berbalik untuk mencari sumbernya tetapi tidak ada yang melihatnya. "Bagaimana pekerjaanmu di mansion? Saya harap Martin tidak menyulitkan Anda," katanya sambil membungkuk untuk mengambil tongkat yang ada di tanah. "Tentu saja tidak." Cathy tersenyum memikirkan lelaki tua yang baik itu. "Dia bermurah hati padaku jika dibandingkan dengan pelayan lainnya." Martin adalah kepala pelayan mansion dan dia mengawasi para pelayan di sekitar untuk memastikan pekerjaan dilakukan tanpa ada yang malas. Dia setua Daisy dan telah melayani keluarga Alexander selama beberapa dekade. "Saya sering menerima keluhan bahwa dia terlalu ketat meskipun saya senang mendengar Anda telah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja," katanya sambil mengambil 2 tongkat lagi dari tanah. "Apakah Anda mengumpulkan tongkat, tuanku?" Cathy bertanya sambil melihat tangannya. "Mengapa? Apakah Anda merasa aneh seorang vampir yang mengumpulkan tongkat, Miss Welcher?" Dia bertanya sambil menatapnya. Senyum kecil menarik bibirnya dan berubah menjadi seringai dalam gelap. "Tidak, tidak," dia panik karena merasa telah menyinggung minatnya. "Hanya saja saya belum menemukan orang yang suka mengumpulkan tongkat." "Tongkat seperti ini berguna," gumamnya dan kemudian berbicara. "Saya mendapat berita dari Tuan Tanner, memiliki beberapa wawasan tentang pembantaian yang terjadi beberapa minggu yang lalu di kota Anda. Tampaknya gadis-gadis dan anak laki-laki muda telah hilang di kota-kota terdekat lainnya dan mereka menduga itu adalah perbuatan penyihir gelap. Apakah Anda pernah menemukan sesuatu atau seseorang yang aneh di kota Anda sebelumnya?" "Kurasa tidak," jawabnya mencoba mengingat orang-orang yang dia kenal. "Dewan telah mengirim regu pencari untuk melihat apakah mereka bisa menemukan keberadaan para penyihir hitam," katanya sambil mengernyitkan alisnya saat dia berbalik ke arah asal mereka. "Mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan orang-orang yang hilang tetapi saya tidak ingin menaruh harapan Anda karena kami tidak tahu apakah mereka masih hidup." Petik 2. "Aku mengerti," jawabnya sambil memegang mantel erat-erat di sekelilingnya. Dia hanya bisa berharap melihat sepupunya Ralph hidup kembali.
Jadi apa yang kamu lakukan dengan waktu luangmu? Tanyanya mengubah topik pembicaraan. Saya membaca buku untuk menghabiskan waktu saya, jawabnya. Ralph mulai mengajari saya cara bertarung tetapi itu adalah dasar-dasarnya. Kalau aku jatuh ke dalam masalah, dia mengangkat bahu. Sebelum dia bisa berbicara lebih banyak, mereka mendengar serigala melolong dari kejauhan. Dan kemudian ada lolongan kedua tapi ini terdengar seperti serigala. Seperti sesuatu yang menyeramkan di udara. Kita harus pergi. Sekarang, kata Alexander sambil memegang tangan gadis muda itu dan berjalan kembali dengan langkah cepat dan cepat. Apa itu tadi? Kathy tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi sepertinya udara lebih berkabut daripada saat mereka memasuki hutan. Saya pikir kami memiliki perusahaan yang tidak diinginkan, katanya sambil mengamati apapun dengan gerakan. Sebelum mereka bisa berjalan lebih jauh, setengah vampir datang untuk menyerang mereka dan Alexander dengan mudah menusuk leher makhluk itu dengan tongkat yang telah dia ambil sebelumnya. Setengah vampir yang lumpuh jatuh dengan bunyi gedebuk di tanah. Tidak seperti vampir yang murni dan benar-benar berubah, setengah vampir adalah mayat seperti dalam hal penampilan. Mereka adalah vampir mati yang tidak memiliki kendali atas pikiran mereka sendiri. Kathy berdiri di sana kaget melihat setengah vampir tergeletak di tanah. Serigala itu melolong lagi, kali ini membuatnya takut sampai mati. Datang. Alexander ragu-ragu ketika kereta mereka berhenti karena roda mereka di jalan yang tidak rata. Meskipun ini adalah rute yang mereka gunakan yang sebelumnya mulus. Dia menarik Kathy bersamanya menuju jalan untuk melihat kusir memutar baut di sekitar kemudi saat dia menyenandungkan lagu country, Twingly Night with Stars aha and down we go ahaha. Melihat tuannya dan wanita itu, sang kusir berbicara, "Tuanku, kereta akan siap dalam 10 mil. Kita tidak punya waktu untuk memperbaiki kereta Brook. Kami memiliki setengah vampir di sini," kata Tuan Valerian sambil menarik pintu kereta dan membungkuk ke depan untuk mengeluarkan pistol yang biasanya dia bawa. "Apa yang kita lakukan Tuan?" Kusir bertanya padanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kami tidak tahu berapa banyak yang ada di sana jadi lebih baik segera pergi dari tempat itu sekarang." Valerian Lord mengarahkan pistol ke suatu arah dan menarik pelatuknya. Tembakan bergema di sekitar mereka dan Kathy mendengar sesuatu jatuh di tanah. "Tolong bebaskan kedua kuda dan gunakan satu untuk dirimu sendiri," perintahnya. Kusir dan Kathy mulai melepaskan ikatan kuda saat Alexander mengamankan lokasi mereka. Setelah kuda-kuda itu bebas, baik Alexander dan Kusir menaiki kuda mereka. Alexander memberikan tangannya kepada Kathy dan Kathy memegangnya untuk duduk di belakangnya. "Pegang erat-erat," katanya. Kabut menjadi lebih tipis dan Kathy melihat dua setengah vampir berdiri di belakang pohon memandangi mereka saat mereka melaju melewati mereka. Hari berikutnya Kathy kelelahan. Dia hampir tidak bisa tidur dan dia bangun lebih awal. Dia sedang membersihkan loteng ketika dia menemukan papan ditutupi dengan kain. Ketika dia membersihkannya, di balik kain itu ada lukisan indah seorang tukang sepatu yang dikelilingi oleh sepatu. Dia akan menjalankan jari-jarinya di atasnya ketika seseorang memotongnya. "Hal yang aneh, bukan? Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia mendengar seseorang dari belakang. "Martin memintaku untuk membersihkan loteng," katanya sambil menjauh dari lukisan. "Apakah dia sekarang?" katanya dan duduk di kubus seperti batu. Kathy melanjutkan pekerjaannya bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. "Lord Alexander," dia memanggil namanya ketika dia menemukan lukisan lain. "Mengapa lukisan-lukisan ini ada di loteng?" Dia bertanya padanya. Sayang sekali mereka tidak menjadi pusat perhatian. Ketika dia berbalik, dia tidak ada di kamar lagi. Dia memperhatikan bagaimana dia tidak mengindahkan pelayan manapun atau berbicara kepada mereka secara langsung kecuali itu penting tetapi karena dia bukan pelayan, dia tidak menerima sikap dingin. 1 menit dia akan berada di sana dan kemudian dia akan pergi. Ketika Elliot mengundang Kathy selama waktu senggang mereka, Kathy menjadi terbiasa dengan Lord of Valeria dan bahkan lebih menyukainya. Mereka berbicara tentang minat dan ketidaktertarikan mereka seperti teman. Pada suatu malam tertentu,
Kathy berbaring di tempat tidurnya dengan gaun malamnya. Dia menarik selimut ke dekatnya. Dia masih bisa mendengar suara tembakan bergema di kepalanya dengan keras dan jelas. Meskipun dia tidak bisa melihat setengah vampir, penguasa Valerian telah menembak mereka tanpa meleset, tepat sasaran. Dia benar-benar vampir berdarah murni yang memiliki refleks dan ketepatan seperti itu. Dia memejamkan mata untuk tidur tetapi bayangan itu terus menghantui pikirannya dan angin menderu yang datang melalui jendela tidak menenangkannya. Dia dibangunkan oleh peluit menakutkan dari angin yang datang dari jendela yang terbuka. Menutup jendela, dia menguncinya dengan kuat. Dalam bayang-bayang, setiap benda di ruangan itu membuatnya takut sekarang, seperti kehadiran monster iblis. Karena ketakutan dia membawa bantalnya dan melangkah keluar dari kamar, ingin pergi ke kamar Sylvia. Dia terlalu takut untuk tidur sendirian. Saat dia berbalik ke arah tangga dia melihat makhluk dengan 4 kaki berdiri dalam gelap dan mengeluarkan geraman. Dengan cepat mengambil giliran dia menuju kembali ke dalam kamarnya. Setelah beberapa waktu dia keluar lagi dan mengintip perlahan untuk melihat makhluk itu bergerak. Tanpa pikir panjang dia melewati kamarnya dan membuka pintu sebelah yang